Bapak Yahya Setia Atmaja, teman-teman, yang sekarang menjabat sebagai Presiden Komisaris di Bank BCA ya teman-teman. Beliau juga bercerita, kita dalam menjalani karir atau pekerjaan, kita harus benar-benar menikmati apa yang kita kerjakan. Kita harus benar-benar meniti step by stepnya. Kita harus benar-benar merasakan langkah demi langkah untuk kita itu bisa benar-benar menjadi suatu pribadi yang benar-benar kuat, teman-teman. Kalau beliau mengilustrasikan, kalau pohon ibaratnya itu nggak berakar kuat, bagaimana ia menjadi pohon yang bisa menjulang tinggi, yang bisa kokoh kena angin, badai, dan lain sebagainya. Beda dengan ibaratnya tanaman toge, kalau kata beliau, kena angin aja udah kena senggol sedikit, runtuh gitu kan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi yang beliau ucapkan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita ke depannya semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang satu tokoh figur teman-teman yang begitu saya kemarin lihat biografinya begitu sangat menginspirasi bagi saya pribadi ya teman-teman, dan semoga ini semua yang nanti kita bahas tentang tokoh ini gitu kan, kita bisa belajar bersama saya, kamu, dan semua teman-temanku dimanapun kalian berada tentang figur tokoh ini teman-teman, yaitu Bapak Yahya Setia Atmaja teman-teman, yang sekarang menjabat sebagai Presiden Komisaris di Bank BCA ya teman-teman. Ibaratnya yang bisa kita ambil kalau menurut saya dari sosok beliau adalah ketekunan dan kesabaran dalam meniti karir, dalam bekerja teman-teman. Dan ini adalah suatu hal yang baik bagi kita di sela-sela yang menurut banyak orang sekarang banyak gonjang-ganjing, dianggap Indonesia kedepannya gelap, namun saya selalu berpendapat bahwa kedepannya Indonesia cerah gitu kan. Ini tokoh Bapak Yahya Atmaja ini adalah suatu inspirasi bagi kita semua agar kita itu tidak gampang mengeluh dalam keadaan apapun teman-teman, dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ini marilah kita bahas lebih dalam tentang sosok beliau dan apa yang bisa kita pelajari dari sosok beliau, terutama tentang ketekunan dan kesabarannya ya teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dalam berkehidupan tentu kita ingin kehidupan kita dari hari ke hari semakin mapan, semakin baik, semakin sejahtera, dan semakin ibaratnya itu kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai, dan bahagia. Itu semua tidak lepas kaitannya dengan diri kita sendiri, dengan ibaratnya personality kita, dengan ibaratnya itu kepekerjaan kita, apa-apa yang kita kerjakan dalam keseharian, dan itu akan menjadi step by step bagi kita untuk melangkah menuju yang kita harapkan tadi, kehidupannya lebih nyaman, lebih mapan, lebih sejahtera, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Semua itu tidak ujuk-ujuk atau tidak begitu saja datang kalau kita tidak mengusahakannya teman-teman, kalau kita tidak menitinya step by step. Karena saya juga di episode yang lampau gitu kan, yang ketika banyak gonjang-ganjing, ibaratnya investasi bodong dan lain sebagainya, ada kecenderungan di masyarakat kita, di lingkungan kita, di negeri ini gitu kan, terutama kaum muda dan lain sebagainya, ingin sekali mendapatkan sesuatu itu atau mendapatkan suatu kemapanan hidup atau kesejahteraan dengan cara instan teman-teman. Dan ini adalah suatu hal yang sangat harus kita hindari, karena tidak ada segala sesuatu itu tanpa proses. Tidak ada segala sesuatu itu ujuk-ujuk dan kita benar-benar bisa
mapan dalam jangka panjang, teman-teman. Segala yang instan tentu akan hilang secara instan pula. Misalkan contoh gitu kan, orang mendapatkan suatu hadiah yang besar, atau mungkin mendapatkan suatu undian yang besar, atau mungkin ada di daerah dulu Pantura gitu kan, masyarakat desa yang tadinya memiliki lahan, memiliki rumah, kemudian mau dibeli oleh suatu PT, kemudian dibeli dengan harga mahal gitu kan, menurut di daerah situ ya teman-teman. Jadi mereka akhirnya kaya mendadak gitu kan. Ada yang langsung beli Fortuner, mobil Fortuner, ada yang langsung beli ini itu dan lain sebagainya. Namun kesejahteraan itu gitu kan, kalau tidak dibarengi dengan diri pribadi, dari diri sendiri bisa mengontrol diri, bisa mengelola ibaratnya itu hal-hal dadakan yang datang begitu besar gitu kan, itu tidak akan bisa kita itu menikmatinya secara lama, karena mental kita tidak siap menerima, mendapatkan hal-hal besar itu teman-teman. Dan itu semua bisa kita minimalisir teman-teman apabila kita itu melakukan sesuatu itu step by step. Kita menata mental kita menata kehidupan kita, nggak seperti yang tadi ketika mendapatkan suatu ibaratnya nasib baik besar, hoki besar gitu kan, kemudian tidak berjalan lama, setahun 2 tahun udah habis lagi. Nah ini kan berarti mentalitas dari seseorang itu tidak siap menerima hal-hal besar dalam hidupnya, dan itu harus kita tata dari dini teman-teman. Betapa kita itu manfaat dari kita itu melakukan step by step, melakukan segala sesuatunya itu dengan berproses, menikmati prosesnya, sabar, tekun, dan menjalankan segala sesuatunya itu dengan benar-benar dari hati, dari keinginan pribadi, dari ibaratnya itu etos kerja diri pribadi yang kita pupuk dari hari ke hari. Itu akan ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita tidak mudah untuk menghilangkannya kembali atau menghabiskannya kembali. Pada hari ini saya akan membahas tentang seorang tokoh yang saya sangat respect dan saya sangat ibaratnya itu ibaratnya ketika saya melihat kemarin di video-video interview atau profil beliau, saya itu sangat ibaratnya itu terkesima, dan ini adalah satu contoh yang baik gitu kan bagi kita, bagi saya pribadi, dan bagi kamu semua tentang sosok Pak Yahya Setiatmaja ini teman-teman. Beliaunya adalah sekarang ya sudah dianggap sebagai, kalau bisa dibilang gitu kan, ahli yang sangat ahli di bidang perbankan, yang juga sekarang namanya besar, bahkan sangat dihargai di Indonesia ini, yaitu Bapak Yahya Setiatmaja ini ya teman-teman. Beliau menjadi sekarang presiden komisaris atau ketua komisaris dari Bank BCA ya teman-teman, bank swasta terbesar di Indonesia ya teman-teman. Yang tadinya beliau menjadi dirut atau presiden direktur, kemudian sekarang menjadi komisaris, ketua komisaris di BCA ini ya teman, di Bank BCA teman-teman. Beliaunya bercerita, profil beliau ketika di interview gitu kan di channel YouTube yang lain, kalian juga bisa lihat gitu kan, beliau langsung yang berbicara. Beliau bukan berasal dari orang atau latar belakang keluarga yang mapan teman-teman. Beliau adalah meniti karir dari bawah. Dari dulu ibaratnya setelah lulus kuliah bekerja di PT Kalbe Farma gitu kan, kemudian di Indomobil, kemudian ditarik ke Bank BCA gitu kan. Beliau meniti karir dari bawah sampai sekarang menjadi seseorang yang benar-benar dihormati di dunia perbankan, menjadi suatu panutan dan benchmark dari para ibaratnya itu pengusaha-pengusaha atau profesional yang bekerja di dunia perbankan ya teman-teman. Beliau juga bercerita, kita dalam menjalani karir atau pekerjaan, kita harus benar-benar menikmati apa yang kita kerjakan. Kita harus benar-benar meniti step by stepnya. Kita harus benar-benar merasakan langkah demi langkah untuk kita itu bisa benar-benar menjadi suatu pribadi yang benar-benar kuat teman-teman. Kalau beliau mengilustrasikan, kalau pohon ibaratnya itu nggak berakar kuat, bagaimana ia menjadi pohon yang bisa menjulang tinggi, yang bisa kokoh kena angin, badai, dan lain sebagainya.
Beda dengan ibaratnya tanaman toge, kalau kata beliau, kena angin aja udah kena senggol sedikit runtuh gitu kan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi yang beliau ucapkan juga, yang ketika saya lihat ini adalah hal yang baik, teman-teman. Beliau juga pernah ibaratnya ketika di Indomobil, beliau sudah menjadi direktur keuangan kalau nggak salah gitu kan. Kemudian oleh owner gitu kan diharapkan pindah ke Bank BCA. Namun ketika di Bank BCA, beliau nggak langsung jadi direktur lagi, jadi wakil, ibaratnya itu wakil dari direkturnya gitu kan, nggak langsung jadi direktur karena Bank BCA lebih besar ya secara perusahaan gitu kan. Namun beliau sabar, dan beliau juga oleh owner gitu kan sempat dibilang kalau kamu mau pindah ke Bank BCA dalam setahun kamu akan diangkat menjadi direktur gitu kan. Namun setelah setahun, teman-teman, nggak kunjung ada promosi jabatan untuk beliau naik jabatan, teman-teman. Apakah beliau kemudian marah? Apakah beliau kemudian mengeluh dan lain sebagainya dan berusaha atau ngambek, atau ibaratnya kalau bahasa sekarang itu ngambek terus kemudian resign? Enggak, beliau malah menyatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi saya untuk menunjukkan etos kerja saya, menunjukkan kualitas saya, dan saya juga bisa belajar meniti karir ini step by step. Beliau tekun, beliau tetap sabar, walaupun setahun setelah beliau pindah gitu kan ke Bank BCA belum ada kunjung ibaratnya itu tanda-tanda untuk dipromosikan naik jabatan. Beliau tetap menjalankan profesinya atau jabatannya dengan baik. Dan kemudian setelah 5 tahun, benar teman-teman, beliau kemudian diangkat menjadi direktur. Jadi segala sesuatunya itu tidak akan bisa bohong, teman-teman. Apabila kita memiliki kepribadian yang baik, ketekunan, kesabaran, ibaratnya itu meniti karir, meniti pekerjaan dengan sepenuh hati, dengan ibaratnya itu tanpa hitung-hitungan. Sebagai kalau kamu sekarang karyawan, kalau kamu masih kerja dengan orang, atau kamu sebagai profesional di suatu perusahaan yang besar gitu kan, jangan banyak mengeluh, jangan banyak kemudian kamu hitung-hitungan, kemudian kamu ibaratnya itu selalu menuntut ini itu. Owner atau atasan kita akan ibaratnya itu kalau bahasa sekarang sebel kalau seandainya kita seperti itu, teman-teman. Apabila kita meniti atau menata diri kita dengan baik, attitude kita baik, etos kerja kita oke, terus ketenangan kita dalam bekerja, kesabaran kita dalam melangkah, ketekunan, kegigihan kita dalam melakukan mengeksekusi berbagai target yang ada di perusahaan kita gitu kan, kemudian kita mendapatkan hasil yang baik, tentu atasan atau owner dari perusahaan itu yang kita kerja di situ gitu kan tidak akan mungkin menafikan kualitas kita, teman-teman. Bahkan kalau ada karyawan yang berkualitas, tentu akan cepat atau lambat akan dipromosikan menjadi jabatan-jabatan yang lebih tinggi karena dianggap lebih mampu daripada karyawan-karyawan yang lain. Begitu juga apabila kamu tidak bekerja gitu kan, kamu menjadi suatu owner perusahaan atau kamu punya usaha gitu kan, ketika sepi atau daya beli masyarakat yang dianggap sekarang berkurang dan lain sebagainya, ya kamu jangan mengendorkan kualitas kamu. Kamu bahkan di situasi seperti ini kamu harus menunjukkan bahwa misalkan kamu seorang owner toko dan pinggir-pinggir kamu juga banyak toko-toko, mungkin di pasar atau mungkin di mall dan lain sebagainya yang berdekatan dengan kompetitor dan lain sebagainya. Kalau ketika situasi sulit gini kamu hanya mengeluh dan mengeluh, kamu hanya menyalahkan keadaan, menyalahkan pemerintah, menyalahkan ini itu gitu kan, tanpa kamu meningkatkan kualitas cara kamu berjualan, cara kamu ibaratnya itu melayani customer ditingkatkan gitu kan, keramahannya, mungkin ada pernak-pernik gift dan lain sebagainya, intinya meningkatkan daya jual kamu gitu kan daripada kompetitor gitu kan, ya kamu tambah jatuh di situasi yang sama-sama sulit gitu kan, dianggap sekarang daya beli berkurang dan lain sebagainya gitu kan, kamu malah kendor, malah mengeluh, ya kamu cepat atau lambat gitu kan, kamu akan bangkrut, kamu akan kalah saing dengan
kompetitor kamu di sebelah kamu, atau mungkin kompetitor kamu dimanapun dia berada gitu kan. Lah ini adalah satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya teman-teman. Betapa kita harus belajar dari tokoh-tokoh seperti Bapak Yahya Setiatmaja. Betapa beliau sangat tekun sekali. Puluhan tahun beliau meniti karirnya dari bawah. Bahkan ketika awal-awal beliau bekerja gitu kan, beliau disuruh oleh atasannya motokopi, ngurus hal-hal yang remeh-temeh. Beliau tidak mengeluh, beliau legowo. Beliau tetap menunjukkan kualitas beliau. Beliau tetap ibaratnya itu loyal dengan atasan beliau. Beliau loyal dengan perusahaan. Kemudian tetap menjalankan segala sesuatunya dengan baik, walaupun kadang kita mungkin sedikit tidak dihargai, atau mungkin kadang ada problem di kantor kita, di perusahaan kita, atau di tempat kerja kita, atau mungkin di tempat perusahaan kita gitu kan. Namun itu tidak menjadi hal yang mengendorkan Bapak Yahya Setiatmaja untuk menunjukkan kualitas ketekunan, kesabaran beliau teman-teman. Dan tentunya sekarang bisa kita lihat ketika beliau sudah besar seperti ini, banyak sekali orang yang terinspirasi, banyak sekali beliau diundang sana sini sebagai pembicara, sebagai ibaratnya itu speaker, atau menjadi insight bagi perusahaan-perusahaan lain. Saya kemarin juga lihat gitu kan, ada Zoom meeting antara PT Jawa Pos gitu kan, PT Koran Jawa Pos itu gitu kan, mengundang beliau sebagai pembicara, sebagai bentuk belajar ibaratnya itu pimpinan-pimpinan Jawa Pos atau direksi-direksi atau manajemen Jawa Pos kepada beliau gitu kan. Walaupun itu beberapa tahun yang lalu ya. Namun ini bisa menunjukkan bahwa ketika kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang berakar kuat menurut beliau gitu kan, memiliki personality, memiliki kepribadian, memiliki ibaratnya itu kemampuan, orang itu akan tetap mengerubungi kita, orang itu akan tetap membutuhkan kita, orang lain itu atau siapapun akan lebih nyaman dengan kita, dengan orang-orang yang ibaratnya kita itu dari hari ke hari meniti step by step membangun diri kita, menata diri kita, membangun kepribadian kita, etos kerja kita, cara berpikir kita, cara kita melakukan segala sesuatu. Dan ini adalah suatu hal yang sangat patut kita contoh teman-teman. Kita jangan gampang mengeluh dalam situasi kondisi apapun. Kita jangan selalu menyalahkan keadaan yang di luar diri kita, yang tidak bisa dikontrol oleh diri kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita pribadi, yaitu memperbaiki diri, membangun ilmu pengetahuan atau mindset, atau mungkin pengetahuan kita, atau mungkin ilmu kita, skill kita gitu kan. Kalau yang di luar diri kita, ya kita sekedarnya saja. Kalau memang itu tidak bisa kita rubah, ya buat apa kita selalu ibaratnya itu terlalu berfokus di luar diri kita, tanpa kita menyadari bahwa diri kita itu butuh untuk benar-benar di-upgrade, benar-benar ditata, benar-benar kita itu mendidik diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau kita di momen Ramadan ini, kalau kita nyambung ya di momen Ramadan ini, kita sebagai muslim, kamu muslim atau yang mungkin yang non muslim gitu kan. Dulu ketika zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah gitu kan, beliau ibaratnya bermasyarakat dengan suku-suku Yahudi juga ya teman-teman. Dulu umat muslim ketika di Madinah, ketika zaman Nabi, non muslim atau orang Yahudi yang di sana, atau mungkin ada Nasrani sedikit yang di sana gitu kan, selalu menganggap atau umat muslim itu dijuluki oleh mereka, oleh para non muslim gitu kan. Julukannya itu ibaratnya kalau mereka melihat non muslim itu ibaratnya kalau bahasa Arabnya gitu kan, dijuluki rohibul lail wa fursan nahar, rohibul laili fursan nahar. Orang muslim itu zaman dulu Nabi Muhammad ketika beliau di Madinah gitu kan, dan para sahabat-sahabat beliau, oleh non muslim itu dianggap atau dijuluki rohibul laili fursan nahar. Apa itu? Ibaratnya kalau malam itu seakan-akan para umat muslim, para orang-orang, para sahabat Nabi, Kanjeng Nabi dianggap seperti rohib di malam hari, atau pendeta-pendeta atau spiritualis yang tekun beribadah, berdoa,
bermunajat di malam hari, karena banyak sekali sahabat-sahabat itu yang semalaman suntuk berdoa, memohon perlindungan, memohon kelancaran dalam hidup, berzikir, ngaji, dan lain sebagainya. Ketika siang, mereka dianggap sebagai fursan nahar, penunggang kuda yang gagah, yang memiliki etos kerja yang tinggi. Umat muslim zaman dahulu kala, zaman para sahabat Nabi gitu kan di Madinah, oleh non muslim dianggap atau dijuluki sedemikian, teman-teman. Seorang rohib di malam hari dan penunggang kuda yang gagah di pagi atau di ibaratnya itu terang hari, memiliki etos kerja yang baik ketika pagi hari, ketika cerah hari, ketika masih siang, masih pagi. Ketika malam, beliaunya bagaikan, para sahabat Nabi itu bagaikan orang-orang yang soleh, yang ibaratnya itu memiliki kedekatan kepada Tuhannya. Dan ini banyak hilang di sekarang ini, teman-teman. Bagi kita, bagi saya pribadi dan bagi kamu semua, ayo mari kita bersama gitu kan, memiliki etos kerja yang baik, memiliki hal-hal yang baik, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan, berlalu begitu saja, lewat begitu saja, tanpa kita memiliki hal-hal baik, hal-hal yang ibaratnya itu bermakna dalam keberhidupan kita, sebagaimana yang saya bahas di episode yang lalu gitu kan. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar, menahan haus, tanpa kita menata diri kita, personality kita, hati kita, jiwa kita, batin kita, inner beauty kita gitu kan. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua dari tadi di awal kita berkaca, belajar dari sosok Bapak Yahya Setiatmaja tentang ketekunan dan kesabaran beliau dalam berkarir, dalam bekerja gitu kan, dalam ibaratnya itu menyikapi hal-hal yang mungkin kalau kita menjalani itu ada kekecewaan, namun beliau tidak melampiaskan kekecewaan itu dengan hal-hal yang tidak produktif. Beliau malah semakin produktif, semakin menunjukkan kualitas beliau sebagai karyawan, sebagai manajemen dan lain sebagainya. Dan juga kita juga bisa yang saya jelaskan tadi, kita sebagai umat muslim atau kamu dimanapun kalian berada gitu kan, seorang umat muslim itu harus dianggap sebagai orang yang memiliki kedekatan spiritual, hati, jiwa, dan pikiran dengan Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sisi lain, jangan cuma soleh secara hubungan dengan yang Maha Kuasa, namun soleh juga dengan sesama manusia, sesama lingkungan, dalam artian memiliki kualitas diri, kelakuan, etos kerja, ketekunan, kesabaran dalam bersosialisasi, dalam bekerja, dan dalam melakukan berbagai usaha-usaha dalam kehidupan kita. Jadi itu teman-teman, semoga ini semua menjadi insight yang baik bagi saya pribadi dan bagi kamu semua. Marilah kita belajar dari siapapun, belajar dari orang-orang yang bisa kita panuti, dari sisi-sisi yang mau kita belajar. Kalau di sisi tadi Pak Yahya Setiatmaja gitu kan, ketekunan, kesabaran beliau yang harus kita tiru gitu kan. Tadi dalam segi ibaratnya itu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan bekerja keras, kita juga bisa belajar dari para sahabat Nabi di kota Madinah dulu. Bahkan non muslim pun menjuluki umat muslim, para sahabat Nabi ketika itu sebagai rohibul lail wa fursan nahar, orang yang dekat spiritualitasnya ketika malam hari dengan Tuhannya, dan pada siang hari memiliki kegagahan menunggang kuda, memiliki etos kerja yang tinggi, cekatan, tekun, dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. Berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.